Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqana sirrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Terima kasih kepada anak-anak kelas 10 sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk berhadir ya. Kita bertemu kembali di bimbingan klasikal lintas kelas. Alhamdulillah Ibu sangat senang sekali kalian bisa berhadir di sini dan bisa nih berikut aktif juga, mengaktifkan kamera, terus standby gitu ya untuk mendengarkan. Nah, terima kasih banyak. Dan alhamdulillah nih semoga Ibu mendoakan ini dalam keadaan sehat walafiat kalian. Terus kalaunya teman-temannya ada yang sakit apa sebagainya, kita doakan sama-sama semoga disembuhkan dan kita bisa menjaga kesehatannya tadi dengan berbagai cara, makanan dan minuman yang harus lebih banyak minum air putih seperti itu. Nah, hari ini kita Ibu menyampaikan materi tentang bagaimana nantinya berdasarkan net assessment yang kalian isi kemarin. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membacakan basmalah tadi, kita kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, terus tidak ada kendala gitu ya, kalau dalam jaringan, terus apa segalanya kita meluangkan waktu dalam 1,5 jam gitu ya. Insya Allah semoga yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat. Jadi hari ini itu Ibu akan menyampaikan dengan strategi gaya belajar. Nah, kemarin, 2 minggu kemarin, Ibu menyampaikan dengan tips cara memahami pelajaran gitu ya. Nah, mungkin apakah sudah ada yang sudah menerapkannya, bagaimana memahaminya, apakah atau masih ada beberapa sedikit sulit lah itu apa. Itu ada segala proses kalian untuk lebih baik lagi. Kita kan berproses, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Nah, itu seperti roda berputar ya. Kadang bahagia, kadang senang gitu ya. Nah, kalaunya untuk saat ini Ibu ada menyampaikan materi ini gaya belajar. Nah, apakah kalian selama ini sudah mengetahui gaya belajarnya? Ada yang sudah tahu gaya belajar aku itu apa yuk? Ada yang tahu sudah? Siapa? Ada yang pernah tahu? Bulun kayaknya tipe belajarnya kayak ini nah. Ayo aktifkan kamera, aktifkan mic-nya. Siapa ada yang tahu sudah? Belajar sambil mendengarkan lagu, Bu. Oh ya, belajar sambil mendengarkan lagu. Ada lagi? Tipe orang yang suka mencatat. Nah, di sini nanti kita ada tesnya, kita mengetahui tipe kita itu belajarnya seperti apa sih, misalnya apakah dengan cara apa, biar kita untuk memudahkan belajar gitu ya, untuk memudahkan kita dalam apa sih biasanya dalam belajar kita itu gaya kita tuh seperti apa nantinya. Nah, oke, siap. Ada lagi kawan-kawannya yang sudah tahu Kak atau masih belum tahu? Belajar sambil berabah, Bu. Ya, mantap. Itu pernah semuanya kita lakukan. Membaca modul. Misalnya lah membaca modul di HP apa segalanya itu bisa. Tapi itu sejenak sedikit aja lah, maksudnya sementara aja kayak itu. Nah, berabah untuk merehatkan pinggang, apa kepala pusing apa segalanya. Tapi kita kembali lagi duduk. Karena otak kita supaya di atas nih. Otak kita jangan yang di bawah. Berabah itu kan datar. Supaya otak kita di atas, supaya pikiran kita juga siap apa segalanya. Lagi misalnya nih ikuti Zoom misalnya sambil berabahan karena off-cam misalnya, itu pasti ada lah yang melakukan seperti itu. Nah, tapi setidaknya kita harus ingat lagi tujuan kita, konsentrasi kita, fokus kita. Nah, sudah siap ya Ibu men-share gaya belajar kita?
Apakah sudah ini ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Atau belum? Belum, Bu. Oh, belum. Masih loading. Sudah, Bu. Kelihatan sudah, Bu. Oke. Alhamdulillah kita kada kerasaan gitu nah. 2 minggu lagi ketemu lagi. Kayaknya 2 minggu yang akan datang ketemu lagi. Berasa kayak cepat banget waktu itu menurut ibu lah. Kada tahu bang menurut Bu Hanpian kayak apa. Apakah kayak berasa oh Sabtu nih hari ini ketemu lagi. Seperti itu. 69 orang ini ya. Wah, tunggu nih ada sudah bisa ya. Nah, sudah tampil. Oke, kita hari ini mengenal atau mengetahui atau kita lebih bisa menambah wawasan lagi bagaimana kita strategi belajar kita sesuai dengan gaya belajar kita. Mungkin ada beberapa kawan-kawannya sudah tahu nih tipe kita itu seperti apa, belajarnya sambil makan Bu, belajarnya sambil nonton drakor misalnya. Seperti itu, macam-macam lah, kita masing-masing itu beda-beda, bukan berarti gaya belajar ibu itu harus sama dengan kalian, bukan berarti seperti itu, tapi kita senyamannya kita itu bagaimana. Nah, ini tujuannya dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Nah, ini kita berusaha lagi ya untuk bagaimana kita nantinya bisa memahami pelajaran itu, kita introspeksi lah gaya belajar kita ini apakah salah, apakah kita dengan cara yang mempersulit diri, seperti itu ya. Nah, sudah tampil slide kedua. Belum kayaknya ya. Nah, kita ada breaking lagi. Mohon diaktifkan kameranya lagi, mikrofonnya ya kalau nih. Kita lihat ya, sama-sama. Tampilkah sudah? Tebak gambar dan persepsi kita bagaimana, sudut pandang kita. Nah, di sini dapatkah kalian melihat gambar binatang? Nah, terus binatangnya apa? Yo, dilihat. Kuda, Bu. Kuda. Kuda, Bu. Ada Kuda, 3. Bu. Kuda. Udah lah, langsung dapat lah. Kayaknya nih entah sudah pernah Ada 4, Bu. Ada 5, Kalau Bu. ada berapa jumlahnya? 5. 4, Bu. 4. 4. 3, Ayo, Bu, itu. 4. Tiga. 5, Bu. 1, 2. 5. Ada yang lebih dari 5? Jelas dikira kayak sapi kah atau memang kuda ya? Oke, kita lihat nih jawabannya siapa tadi yang menjawab kuda. Kuda. Iya kak, kuda. Ada kuda kecil. Gambar kuda. Oh ya, yang jawabannya Oh, bujur iya. itu 5. 5. Siapa tadi yang 4? 1. Oh iya, ibu tadi melihat 3 juga di sini. Oh, ini ada kepalanya di sini nih. Nah, itu nih konsentrasi mata lah pagi-pagi. Aduh, ibu nih melihat hitungan-hitungan apa ini. Ada 5. Sikungnya albino, Bu. Apa? Sikungnya albino, Bu. Makanya kan dapat. Iya Itu nih. ada hitam-hitam. Nih seikungnya kecil nih, ada juga kepalanya terlindung. Cuma kelihatan awaknya tuh cuma 3 pas seganya. Oke, bagus lah. Terima kasih sudah menjawab partisipasi is breaking kita. Walaupun beberapa orang saja ya. Yang lain mungkin anak menjawab tapi sudah terdahulu kawannya misalnya. Biasanya seperti itu. Jadi caller boy menjawab sudah dapat kawan misalnya. Yang penting kita mencoba aja jawab apa segalanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Supaya kita kalaunya terlalu cepat mohon ini ya ditegur ibu misalnya, Bu terlalu cepat Bu misalnya,
Karena kebiasaan berpandik cepat itu kayak hendak selesai aja santai nih. Cara kerja otak kiri dan otak kanan. Nah, ini berbeda lah. Kadang Ibu ada pernah mengikuti pelatihan, bukan pelatihan, kayak webinar, seminar itu, otak perempuan sama otak laki-laki itu beda. Otak kirinya bagaimana, otak kanannya itu bagaimana. Nah, pada esensinya belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan. Jadi kita semuanya ini dalam keadaan belajar lah. Apalagi Ibu dalam bimbingan konseling itu belajar kehidupan. Artinya pasti kita ada perubahan. Tahun ini permasalahannya beda, tahun depan beda lagi gitu ya. Nah, keterampilan serta sikap kita pasti ada berkembangnya gitu ya. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Nah, ini sudah kita catat garis bawahi. Kita itu punya kemampuan yang rata-rata normal ya gitu. IQ kita normal, secara mental kita oke, sudah. Secara fisik kita sudah lengkap ya, apa segalanya nih. Normal, wajar lah seperti begitu ya. Seperti manusia biasanya. Nah, ayo kita selanjutnya nah ini ciri-ciri belajar, hakikat belajar. Nah, pertama adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan, kognitifnya kita apakah berkembang nih, apakah kita kayak itu aja orangnya misalnya, pasti ada setahun 2 tahun pasti proses pendewasaan ya gitu ya. Keterampilan kita maupun nilai dan sikap kita. Nah, ini salah satu yang poin pertama ini salah satu penilaian kalian nantinya. Bahkan Ibu terlibat juga menilai kalian dalam pengisian hasil belajar di akhir semester. Nanti ditanya, Bu, anak si ini bagaimana? Apakah dia ada perubahan yang nampak di dirinya, misalnya dalam menghadapi masalah, misalnya kita setiap orang itu pasti punya masalah, tapi kita berproses ya untuk bisa menanganinya, untuk bisa mengungkapkannya. Nah itu Ibu luar biasa membantu kalian, mendukung kalian, bagaimana merangkul gitu ya. Kalaunya lagi down, ayo semangat, ayo kita pasti bisa, seperti itu ya. Nilai dan sikap kita itu pasti dijaga juga. Nah, terus ada perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Jadi kalaunya kalian sudah berkelakuan, bersikap atau perilaku yang baik, oke, dijaga keistiqomahannya. Apalagi nih kalaunya kalian punya hafalan juga dijaga. Jangankan itu, dengan perubahan akhlak sopan santun kita yang baik dijaga. Kadang kalaunya mengikuti lingkungan apa segala yang kurang baik, itu kita harus bisa mengontrol diri untuk keluar dari zona yang kurang baik untuk diri kita, seperti itu ya. Terus yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Nah, kita selain ingin menggapai cita-cita itu juga ingin belajar apa segalanya pasti berusaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Biasanya itu dengan bagaimana situasi kita di rumah, nantinya bagaimana kita komunikasi dengan teman-teman, seperti itu ya. Terus yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Nah, ini kita perubahan itu tadi kan ada fisik, secara fisik juga ada secara mental kita, bagaimana proses pendewasaan. Apalagi kalian ini usianya antara berapa nih? 15, 16 tahun ya? Gitu. Jadi tingkat remaja awal lah, kalau bahasanya itu remaja awal. Nanti kalaunya remaja akhir, seperti Ibu antara 20
20 berapa gitu sampai 25 remaja akhir. Baru nantinya setelah itu baru memasuki zona dewasa gitu ya. Nah, hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Pastinya tujuan kita itu kada bakalan yang kayak oh aku kayak ini aja. Pasti kita ada proses lebih baik pada hari besok, lebih baik daripada hari ini, terus kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nih, kebiasaan belajar nih. Ayo, yang mana nih kebiasaan belajarnya? Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Udah belajar, tapi kok nggak masuk di otak gitu ya. Kita ambil contoh aja ya, yang paling terjadi, sering terjadi, bahkan bukan kalian aja yang merasakan, ibu merasakan juga. Misalnya nih kita membaca, contoh langsung aja ya, membaca Al-Quran, satu baris tuh. Kita menghafal satu baris, sudah 10 kali buai, kada ingat juga nih, 10 kali dah dibaca, terus kada ingat kenapa, nah itu. Nah, pasti kada masuk kenapa sulit menghafal. Nah, coba kita introspeksi lagi. Nah, atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit untuk memahaminya. Seperti apa ya kebiasaan belajar kita itu, kenapa jadi ini apa segalanya. Nah, lagi mengingat hafalan, mengingat pelajaran, memahami macam-macam gitu ya, pelajarannya banyak banget gitu. Nah, maka justru itu kalian harus tahu gaya belajar yang cocok untuk diri kalian itu seperti apa. Apakah supaya lebih konsentrasi gitu ya. Nah, gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kita sudah mengenal gaya belajar nih, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita gitu ya. Oh, aku kayaknya tadi ada kawannya Bu Ai sambil mendengarkan musik. Oke, bagus. Misalnya kalaunya memang cara itu untuk konsentrasi sambil mencatat gitu ya. Nah, kita untuk tahu ya apa saja tipe-tipenya. Nih, mengenal tipe gaya belajar. Wih, sudah tahukah ini visual dengan cara penglihatan gitu ya. Tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, Ibu nih sering banget waktu sekolah dulu ada kawan membacakan buku, tapi Ibu kada percaya yang dibacakan itu. Sini aja Ibu, baca sorangan aja nah. Jadi Ibu anak melihat juga nih tulisannya tuh kayak apa, terus gambar-gambarnya kayak apa. Nah, terus apakah kalian juga biasanya suka membaca di perpustakaan itu kayak buku-buku yang banyak gambarnya pokoknya. Nah, itu adalah salah satu visual gitu ya. Suka melihat apa sebagainya. Apalagi misalnya sambil nonton penjelasan di YouTube misalnya seperti itu. Terus ada lagi ciri-cirinya nih. Ciri-ciri yang visual tadi. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengarkannya. Tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Nah, ayo ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Aku nih, oh iyalah pantas aku tuh misalnya kada bisa nih apa segalanya. Tidak terganggu dengan keributan. Oh, berarti aman-aman aja biar ading menangis kah apakah. Pokoknya belajar aja terus. Sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Berarti harus dengan disusun ya. Supaya ingat nih, membaca cepat dan tekun. Lebih suka baca daripada dibacakan. Nah, betul kan? Kalaunya Ibu waktu dulu, kalaunya kita kawan membacakan itu kayaknya kurang kayak itu. Nah, sini baca sorangan aja gini. Misalnya aja kita. Terus orangnya rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Nah, bisa menulis-nuliskan impian. Siapa tahu salah satu dari 100 impian itu tercapai misalnya perlahan gitu ya. Kalaunya punya
motivasi kita itu diri kita sorangan yang kita buat gitu ya. Nah, terus ada bagaimana strategi belajar tipe visual ini. Nah, belajar dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting. Nah, sama halnya 2 minggu kemarin Ibu menyampaikan yang kayak belajar membuat peta konsep. Itu salah satu untuk merangkum materi pelajaran gitu. Terus menggunakan video, gambar-gambar berwarna, membuat pengelompokan. Oh, ini golongannya A, golongannya B, golongannya C. Orang yang suka seperti begitu ya. Terus yang kedua, tadi ada visual, ada auditorial. Apa auditorial? Tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, kayak kawannya tadi sudah mengungkapkan, Bu, sambil musik nih supaya lebih konsentrasi nih. Belajar dengan cara mendengar. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Terus, ciri-ciri orang auditorial. Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Mungkin adalah beberapa kawannya misalnya kayak inilah. Aduh, kayak apa nih lah, menjelaskan dengan diri sendiri gitu. Misalnya apa yang kita pahami kita jelaskan lagi, kita ulang lagi. Mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Oke. Pantas misalnya ada kawan-kawannya di kelas, diam. Jangan berisik. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita. Oh. Kalaunya disuruh mencatat-catat, oke. Nah, kita sambil, Ibu nih baru membaca juga, jadi kita sambil belajar mengetahui juga ya. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Beda banget ya sama visual tadi, dia lebih suka melihat gambar-gambar gitu. Kalaunya ini lebih suka mendengarkan, suka bercerita, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Oke. Nah, dengan suara atau kayak mengaji atau menghafal itu kalau suaranya gini, tapi sayangnya telinga kita kan kadang mendengar. Terus otak kita kadang merekam. Jadi kita kayak dilantangkan lagi bacanya supaya kita kayak ingat langsung, langsung menempel di otak kita. Menulis ulang yang dipelajari, oke, atau diringkaskan. Diskusi, berdebat, wawancara. Oh, jadi orang yang suka tipe auditori itu hebat nih, kalaunya mau ikut sekta ya. Kalian tahun depan nanti nih misalnya oke, bisa memimpin diskusi, bisa wawancara gitu ya. Mendengar melalui kaset seminar lokakarya. Kaset ini zaman dulu banget nih. Mendengar melalui berbagai macam media apa biasanya nih di podcast ya. Ibu suka mendengarkan podcast di mana gitu. Nih, ini yang ketiga kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Kalaunya nih anak MIPA nih pastinya suka ke laboratorium ya, kayak praktek apa segalanya. Tapi kita karena ini masih belum bisa daring, belum bisa offline gitu ya. Semoga nih ya dengan seiringnya waktu kita dapat izin kembali ke sekolah, ke madrasah. Bisa langsung melihat lingkungannya. Jadi ciri-cirinya bicara dengan pelan, dengan kehati-hatian, banyak gerak, sulit duduk, diam waktu belajar dalam jangka waktu lama. Oh ya, misalnya kebanyakan duduk bisa dengan apa segalanya gitu ya.
menghafal dengan berjalan bolak-balik. Nah, jadi kalian nih bisa menerapkan kalau tipe seperti ini ya, biar cepat ingat. Atau Ibu biasanya dengan cara ini, tangan. Misalnya semakin panjang bacaannya dengan tangannya lebih tinggi, ganda, supaya lebih ini aja, lebih mendukung kita untuk mempermudah menghafalnya. Terus cara banyak menggunakan isyarat tubuh. Oh, misalnya mengiau kawan, pakai kawai aja lah berarti. Lebih menggunakan isyarat tubuh dengan gerak-gerakan. Terus menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Oh ya, lebih ke anu tadi lah. Strategi belajarnya ini seperti apa? Melakukan praktik. Kayak yang suka praktik nih, mengamati demo atau contoh konkretnya. Drama, permainan, aktivitas lapangan. Kalau ada langsung praktik aja kalau usah mempelajari teori misalnya itu. Tapi yang lebih ini teorinya ada, praktiknya kita bisa juga. Menggunakan model Lego, alat-alat praktik kerajinan tangan atau puzzle. Menggunakan gerakan dalam belajar. Oke, nah mungkin ada 3 tipe belajarnya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Selanjutnya ini kita ada, yuk coba tes gaya belajar minat. Nah, ini adalah instruksi, nanti linknya Ibu kasih. Ibu kasih untuk kalian coba tes gaya belajar kalian itu seperti apa. Perlu diperhatikan ini ya. Nah, instruksi pengerjaan tes gaya belajar. Tes gaya belajar digunakan untuk menentukan model gaya belajar yang cocok dengan karakter dan kebiasaan kalian sehari-hari. Nah, di sini ada 3 pilihan A, B, C. Terdapat beberapa pernyataan dan kamu diminta untuk memilih salah satu dari 3 pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan kamu saat ini. Jadi kalian nih beruntung ya hari ini bisa berhadir, bisa mengikuti tes gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Tes gaya belajar digunakan untuk menentukan model gaya belajar yang cocok dengan karakter dan kebiasaan kita. Nah, temukan posisi senyaman mungkin dan pastikan tidak ada kegiatan lain yang sedang kamu lakukan saat menjawab tes. Jadi ya, ini posisinya kalian sudah standby di muka laptop gitu ya. Nah, jawablah setiap pertanyaan dengan jujur. Setiap soal dalam tes ini hanya bisa 1 kali. Jadi kerjakan dengan teliti ya. Jadi kada bisa lagi kayak, oh kayaknya jawaban yang pertama tadi salah dah ibaratnya tuh. Kita anak kembali lagi, oh kada bisa. Jadi kita dengan benar-benar menanyakan konsentrasi kita, diri kita, apakah kita nih seperti ini apa segalanya. Jadi untuk hasilnya itu supaya lebih konkret lah ibaratnya tuh karena posisi kita. Nah, mungkin itu saja. Nanti linknya Ibu kasih. Kalian diberi waktu untuk menjawab. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan dulu sebelum Ibu kirim linknya? Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Bu. Ya, tidak ada. Oke. Sudah siap untuk mengikuti tes ini? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Inggih. Nah, kita link absennya setelah menjawab tes hasil belajar ini. Jadi Ibu kirim tes gaya belajarnya dulu. Nanti kalau kalian sudah selesai menjawab, tolong di screenshot ya, disimpan tuh. Nah, yang hasil bukti
bukti kalian, oh tipe gaya belajarku seperti ini gitu ya. Tolong disimpan nanti link absensinya setelah kalian menjawab selesai, semuanya serentak selesai, Ibu kirim link absennya, baru kalian disuruh mengupload hasil gaya belajar kalian di link absen tersebut. Gasan Ibu bisa mengetahui nih, mengarahkan kalian belajarnya seperti apa. Nanti kalau mau konseling, konsultasi, Bulun kayaknya ini apa sih, oh tapi Ibu sudah tahu, oh gaya belajar pian seperti ini, kembangkan lagi gitu ya. Sudah siap? Oke? Okay? Are you ready? Bu. Siap, Bu. Oke. Ready I am. Wede. Oke. Oke, Bukim ya. Bismillah nih. Sebelum menjawab soalnya, Bismillah, mudahan terbaik nih untuk memberikan kita. Bu bagi waktu berapa menit dulu nih? 30 menit cukup? Atau kurang? Ayo suaranya. 20 Cukup menit? Bu, insya Allah. Cukup Bu, 30 insya Allah. menit ya? Atau kayaknya paling lambat tuh 30 menit ya? Nanti kita jam 9, pokoknya nih genapkan aja jam 9.30 selesai gitu. Jadi dengan menjawab ini kehati-hatian kalian ya. Tadi sudah ada instruksinya, kalian dengan posisinya mana. Sebelum menjawab boleh diminum air putihnya biar konsentrasi, biar ini apa segalanya. Udah siap ya? Diminum air putihnya supaya konsentrasi, posisinya apa segalanya. Bagi kawan yang belum lagi di jalanan atau lagi ada kesibukan, mungkin nanti belakangan aja nih menghubungi Ibu. Oke, sudah siap? Nah, Ibu sudah mengirimnya. Silahkan diklik ya, dijawab. Selamat mengerjakan. Bismillah. Kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan. Assalamualaikum Ibu. Maaf izin bertanya. Ya, silahkan. Saya punya aplikasi ini Bu, udah mengerjakan separuh juga tes ini. Ya, sudah tahu nanti ini dijawab lagi. Apakah ada perubahan Jawab atau ulang apa? aja Bu. Ya, Terima apakah kasih Bu. tetap sama hasilnya dengan, ya oke, sama-sama. Apakah hasilnya tetap sama dengan waktu dulu pernah atau belum? Biasanya kan kita setiap tahun itu kalau ngikut tes tuh ada aja perubahan jawabannya apa segalanya. Nanti di screenshot ya hasilnya.
Kalaunya sudah ada yang selesai bisa raise hand ya. Oke, terima kasih sudah ada 4 orang yang raise hand. Mohon bersabar ya.